Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Nabila dari Fakultas Farmasi, kelas Etika dan Hukum 23. Pada video ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya saat dirawat di rumah sakit pada tahun 2023 karena demam berdarah atau DBD. Sekaligus menganalisis pengalaman tersebut berdasarkan kaidah dasar bioetika dalam pelayanan kesehatan. Saat itu, saya baru saja naik ke kelas 11 SMA. Pada hari pertama masuk sekolah, gejala DBD mulai saya rasakan saat pagi hari hingga siang hari, karena kondisi tubuh saya semakin lemah dan demam juga terus meningkat. Pada malam harinya, orang tua saya membawa saya ke IGD rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Ketika tiba di IGD, situasi rumah sakit memang sangat ramai karena saat itu sedang terjadi wabah DBD. Karena itu saya harus menunggu sekitar 2 jam sebelum mendapatkan pemeriksaan awal. Dari sudut pandang etik, keterlambatan ini mungkin berhubungan dengan prinsip justice atau keadilan karena rumah sakit harus membagi pelayanan secara adil kepada banyak pasien dengan tingkat kegawatan yang berbeda-beda. Lalu setelah saya mendapatkan pemeriksaan awal, berupa pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, dan pemeriksaan fisik sederhana, saya diminta untuk menunggu di atas bed IGD. Dalam kondisi ini, saya mengalami ketidaknyamanan karena harus menunggu cukup lama tanpa selimut. Sementara, suhu ruangan sangat dingin dan tubuh saya juga sedang sangat menggigil. Jika dianalisis dengan KBD, kondisi ini berkaitan dengan prinsip non-malfeasance karena ketidaknyamanan yang saya alami berpotensi memperburuk kondisi pasien dan kondisi tersebut seharusnya dapat dicegah dengan tindakan sederhana. Selain itu, situasi tersebut juga berkaitan dengan prinsip beneficence atau berbuat baik karena seharusnya tenaga kesehatan dapat tetap berupaya memberikan kenyamanan dasar kepada pasien seperti menjaga kehangatan tubuh pasien yang sedang melakukan pemeriksaan awal, meskipun dalam kondisi IGD yang sibuk. Namun di sisi lain juga saya merasa bahwa hal tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan tenaga kesehatan dan tingginya jumlah pasien saat wabah DBD yang mempengaruhi kualitas pelayanan awal. Selanjutnya, saya dirujuk untuk menjalani pemeriksaan laboratorium darah. Setelah hasil pemeriksaannya keluar, dokter menyatakan bahwa saya positif DBD dan memerlukan perawatan inap. Namun saat itu, kamar rawat inap untuk pasien BPJS sudah penuh. Pihak rumah sakit memutuskan untuk menempatkan saya di ruang rawat biasa agar saya tetap mendapatkan perawatan yang optimal. Dalam analisis KDB, keputusan ini menunjukkan penerapan prinsip justice karena rumah sakit tetap mengutamakan keselamatan pasien tanpa membedakan status pembiayaan. Kemudian selama kurang lebih 2 hari, saya menjalani perawatan inap, saya menerima penanganan yang sangat baik, saya mendapatkan infus, makanan secara teratur, pemantauan kondisi tubuh, serta pemeriksaan darah secara berkala untuk melihat perkembangan trombosit. Pelayanan ini menurut saya mencerminkan prinsip beneficence karena tindakan medis yang diberikan bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal dan membantu saya dalam proses penyembuhan. Lalu pada hari kedua perawatan, saya menyampaikan keinginan untuk pulang lebih awal karena khawatir tertinggal pelajaran dan kegiatan di sekolah. Permintaan tersebut tidak langsung disetujui, melainkan terlebih dahulu dipertimbangkan oleh dokter melalui pemeriksaan kondisi terakhir. Setelah dokter menilai bahwa trombosit saya sudah menunjukkan perbaikan dan kondisi saya juga sudah cukup stabil, akhirnya saya diizinkan pulang dengan catatan rawat jalan. Dalam prinsip KDB, hal ini menunjukkan prinsip otonomi karena keputusan saya sebagai pasien dihormati setelah saya mendapatkan penjelasan medis yang cukup baik. Secara keseluruhan, pengalaman ini menunjukkan adanya konflik etik ringan pada tahap awal pelayanan, terutama terkait prinsip non-malfeasance dan beneficence akibat kurangnya perhatian terhadap kenyamanan pasien. Namun, konflik tersebut dapat dipahami secara situasi karena kondisi rumah sakit yang sedang mengalami lonjakan pasien akibat wabah DBD. Dan dari pengalaman ini, saya melihat bahwa rumah sakit secara umum telah berusaha menerapkan keempat dasar kaidah bioetika yaitu otonomi, beneficence, non-malfeasance, dan juga justice. Meskipun pelaksanaannya tidak
selalu sempurna dalam situasi darurat. Dan pengalaman ini juga memberikan pembelajaran penting bagi saya bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada tindakan medis, tapi juga dalam pertimbangan etik, empati, serta juga penghormatan terhadap hak dan autonomi atau kenyamanan pasien. Sehingga kedepannya pengalaman ini menjadi pembelajaran saya untuk lebih memahami pentingnya komunikasi, sistem pelayanan yang adil, dan juga perlindungan pasien dalam situasi yang darurat. Sekian penjelasan pengalaman dan analisis biotika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.